Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Ingrid Kalbun Salim, mewakili teman-teman saya yaitu Arifah Bening Saptana, Fatima Azara, Fatima Lutfi, dan juga Syafira Dewi dari kelompok 3 Fisika Mekanika 9 akan mempresentasikan mengenai penerapan ilmu fisika dalam pembuatan polyurethane foam. Baik, berikut adalah latar belakang dari presentasi ini. Foam telah digunakan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang medis, rumah tangga, dan lain-lain. Foam memiliki banyak manfaat, sehingga tingkat permintaan foam tinggi dan jumlah produk yang dibutuhkan banyak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum yang semakin meningkat, industri foam merevitalisasi mesin lama yang digunakan dengan mengganti mesin yang berteknologi modern. Perkembangan teknologi mesin dalam industri foam juga tidak lepas dengan peran ilmu fisika. Peran ilmu fisika dalam perkembangan teknologi pada industri foam dapat membuat pembuatan foam jadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk menambah wawasan mengenai penerapan konsep fisika dalam industri foam, dibuatlah presentasi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu foam. Jadi, foam adalah sebuah objek yang terbentuk dari gelembung gas yang terdapat dalam benda cair atau padat. Sedangkan pengertian polyurethane foam adalah bahan sintetis berpori dan berstruktur seluler yang terbuat dari reaksi poliol dan isosianat. Polyurethane dapat dibuat melalui mereaksikan dua bahan kimia reaktif yaitu poliol dan isosianat, dan biasanya ditambahkan sejumlah aditif untuk mengontrol proses reaksi dan memodifikasi produk akhir. Isosianat adalah molekul yang gugus radikal isosianatnya negatif NCO. Beberapa contoh isosianat yang digunakan dalam pembuatan polyurethane foam adalah toluen diisosianat atau TDI dan diisosianat dipenyl metan atau MDI. Sedangkan manfaat dari foam itu sendiri yaitu untuk spons cuci piring, bantalan pada kasur, spons medis, alat pembersih, tempat tidur, dan juga sofa. Nah, untuk pembuatan polyurethane foam itu menggunakan mesin. Mesin pertama itu ada mesin pengaduk dan juga mesin pemotong. Untuk mesin pengaduk memiliki tiga komponen utama yaitu tangki pengaduk, motor penggerak, dan juga impeller. Mesin pengaduk memiliki fungsi sebagai pompa yang menghasilkan laju fluida tertentu pada tiap kecepatan putar dan input daya dan untuk menghasilkan campuran dengan komposisi tertentu agar homogen. Tangki pengaduk ini berbentuk silinder tertutup dengan tertutupnya yang cembung dan alas yang cekung yaitu motor penggeraknya sendiri. Lalu mesin pengaduk ini digunakan untuk reaksi-reaksi kimia dengan tekanan di atas atmosfer dan pada tekanan vakum. Juga digunakan untuk proses yang lain seperti pencampuran, pelarutan, penguapan ekstraksi ataupun kristalisasi. Lalu mesin pengaduk ini terdiri dari baffle, jaket atau coil pendingin atau panas, lubang in and out, tutup tangki, dan lain-lain. Dan konsep fisika dalam mesin pengaduk ini ada gerak melingkar beraturan dan juga fluida statis. Komponen berikutnya yaitu motor penggerak sebagai unit penggerak implemer yang akan mengaduk bahan-bahan formulasi hingga bahan tercampur sampai homogen. Berikutnya adalah implemer sebagai pompa yang menghasilkan laju volumerik tertentu pada tiap kecepatan putaran dan input daya. Input daya dipengaruhi oleh geometri peralatan dan fluida yang digunakan. Selanjutnya, mesin yang digunakan merupakan mesin pemotong. Mesin pemotong dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mesin pemotong manual, semi manual, dan juga otomatis. Nah, pada mesin pemotong untuk foam ini digunakan mesin pemotong semi manual. Nah, mesin pemotong semi manual ini menggunakan konsep fisika, fluida statis, dan juga tekanan. Nah, tekanan ini dipakai bisa dilihat dari ujung pisau yang bentuknya runcing atau tajam. Ini digunakan untuk memperbesar tekanan dan memudahkan pemotongan foam. Berikutnya adalah ilmu fisika pertama yang digunakan dalam mesin pembuatan foam. Yang pertama yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB.
Gerak melingkar sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Sebuah benda yang bergerak melingkar geraknya akan selalu berulang pada suatu saat tertentu. Lalu banyaknya putaran pada setiap waktu disebut frekuensi, sedangkan lama waktu untuk melakukan satu putaran disebut periode. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi benda pada GMB atau gerak melingkar beraturan. Jadi, posisi partikel dapat dinyatakan dengan koordinat polar, yaitu representasi antara jari-jari dan sudut sebagai berikut. Vektor R sama dengan F dalam kurung R, theta, di mana vektor R itu menggambarkan tentang posisi partikel yang sedang melakukan gerak melingkar dengan satuan meter atau radian. R sama dengan jari-jari, yaitu jarak titik partikel terhadap pusat lingkaran dengan satuan yaitu meter, dan theta yaitu sudut yang ditempuh partikel saat itu dengan satuan radian. Sedangkan posisi partikel juga dapat dinyatakan dengan fungsi sudut terhadap waktu yang disebut posisi sudut, yaitu theta dalam kurung T sama dengan omega dikali T, di mana theta dalam kurung T yaitu besar sudut ditempuh benda dengan satuan radian, theta yaitu nilai kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, dan T sama dengan waktu tempuh benda dengan satuan sekon. Yang terakhir yaitu panjang lintasan benda yang bergerak melingkar dapat ditentukan dengan mengalihkan besar sudut tempuh atau theta dengan jari-jari lingkaran, yaitu S sama dengan theta kali R, di mana S merupakan panjang lintasan benda yaitu dengan satuan M, theta adalah sudut tempuh benda dengan satuan radian, dan R adalah jari-jari lingkaran dengan satuan meter. Lalu untuk kecepatan benda pada gerak melingkar beraturan, itu ada kecepatan yang dialaminya terdapat dua macam, yaitu kecepatan sudut dan juga kecepatan linear. Kecepatan sudut dan kecepatan linear ini memiliki hubungan, yaitu kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari lingkaran, atau kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear dibagi jari-jari lingkaran. Lalu ada kecepatan sudut rata-rata. Hal ini diperoleh dari selisih posisi sudut dibagi dengan selisih waktunya, di mana kecepatan sudut sama dengan posisi sudut akhir dikurang dengan posisi sudut awal, lalu dibagi dengan waktu saat berada di posisi akhir dan dikurang waktu saat benda di posisi awal. Lalu untuk kecepatan sudut sesaat diperoleh dari turunan posisi sudut dibagi dengan turunan waktu. Lalu kecepatan sudut sesaat juga sama dengan 2πf sama dengan 2π per t. Pada gerak melingkar beraturan atau GMB terdapat percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran dengan rumus V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Selanjutnya kita akan membahas fluida statis. Fluida statis itu merupakan fluida yang bergerak dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sebelumnya mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari perilaku fluida dalam keadaan diam, statis maupun bergerak dinamis. Sedangkan fluida itu sendiri merupakan zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir ini bisa termasuk cairan ataupun gas. Mesin pengaduk yang digunakan itu menggunakan prinsip fluida statis. Jadi bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida pada fluida statis itu bergerak secara seragam, seperti air sungai yang bergerak dengan kecepatan konstan maupun air dalam gelas yang tidak diberikan gaya. Selanjutnya yaitu viskositas. Mesin pengaduk yang digunakan menerapkan salah satu sifat mekanika fluida, yaitu viskositas. Viskositas ini mengacu pada ketebalan fluida. Viskositas dihasilkan dari interaksi atau gesekan antar molekul dalam suatu fluida. Penerapan viskositas dapat ditemukan pada saat proses pencampuran. Karena pada saat proses pencampuran dapat dilihat bahwa semakin rendah viskositas suatu fluida, maka pergerakan fluidanya juga akan semakin besar. Lalu menurut Messi pada 1983 dalam bukunya Mechanics of Fluids disebutkan bahwa viskositas adalah ukuran kekentalan dan ketahanan fluida untuk mengalir ketika
terkena tekanan maupun tegangan. Sederhananya, viskositas adalah kuantitas yang mewakili resistensi fluida untuk mengalir ketika terjadi gesekan antara molekul fluida. Oke, jadi viskositas itu diukur melalui rasio tegangan geser dengan gradien kecepatan dalam fluida. Contohnya, jika sebuah bola dijatuhkan ke dalam cairan, maka kekentalan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Eta sama dengan 2R² dikali G dikali buka kurung rho B dikurang rho F tutup kurung per 9V. Dengan keterangan eta sama dengan viskositas dengan satuan poise atau N dikali S per meter kuadrat, R sama dengan jari-jari benda dengan satuan M, G sama dengan gaya gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, rho B sama dengan massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik, rho F sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kg per meter kubik, dan yang terakhir yaitu V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Oke, jadi viskositas yang bernilai 0 itu disebut sebagai superfluida. Jadi selain superfluida itu, fluida lainnya memiliki ketahanan dan tekanan. Oleh karena itu, fluida-fluida tersebut dapat disebut sebagai kental. Sementara itu, fluida yang tidak memiliki ketahanan, tekanan, dan tegangan itu disebut sebagai fluida ideal. Fluida ideal merupakan fluida yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak termampatkan atau tidak kompresibel. Fluida tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika memperoleh pengaruh tekanan. Yang kedua yaitu tidak kental atau non-viskos. Fluida tidak akan mengalami gesekan antar lapisan fluida satu dengan lapisan lainnya maupun dengan dinding saluran akibat gejala viskositas. Yang ketiga yaitu aliran tidak bergantung waktu atau steady atau tunak. Kecepatan fluida pada setiap titik tertentu itu ialah konstan. Dan yang terakhir yaitu tidak bergolak. Aliran fluida memiliki garis arus atau streamline sehingga tidak ada elemen fluida yang memiliki kecepatan sudut tertentu. Setiap partikel bergerak secara stabil dan aliran fluida tidak bergerak secara acak serta tidak ada perpotongan garis alir antar partikel fluida dan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Lalu untuk fluida statis itu dibagi dua, yaitu viskositas dan juga tekanan. Untuk tekanan sendiri itu menunjuk pada gaya per unit luas yang diberikan pada suatu objek atau permukaan. Tekanan ini diukur dalam satuan Pascal, bar, ataupun pound per inci persegi. Untuk rumus tekanan zat padat merupakan gaya yang bekerja pada sebuah satuan luas bidang tekan. Artinya, jika suatu zat padat diberi gaya dari atas, otomatis akan menimbulkan tekanan. Semakin besar luas alas bidang tekanannya akan semakin kecil. Hal itu didapati dari rumus tekanan sama dengan gaya tekanan dibagi dengan luas permukaan, atau tekanan sama dengan massa dikali gravitasi dibagi dengan luas permukaannya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa foam telah digunakan di berbagai bidang kehidupan sehingga tingkat permintaan foam tinggi dan jumlah produk yang dibutuhkan banyak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum yang semakin meningkat, industri foam merevitalisasi mesin lama yang digunakan dengan mengganti mesin yang berteknologi modern. Polyuretan foam adalah bahan sintetis berpori dan berstruktur seluler yang terbuat dari reaksi polyol dan isosianat. Dapat dibuat melalui mereaksikan dua bahan kimia reaktif, yaitu polyol dengan isosianat. Foam dapat digunakan sebagai spons cuci piring, bantalan pada kasur, spons medis, alat pembersih, tempat tidur, dan sofa. Mesin yang digunakan dalam pembuatan foam yaitu mesin pengaduk dan mesin pemotong. Konsep fisika yang diterapkan pada mesin pengaduk yaitu gerak melingkar dan mekanika fluida, serta pada mesin pemotong yaitu fluida statis dan tekanan. Sekian video dari penerapan ilmu fisika dalam pembuatan polyurethane foam dari kelompok 3 Fisika Mekanika 9. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.